Palembang, sebuah kota di selatan Sumatera, berdiri megah di tepian Sungai Musi, menjadi pusat denyut kehidupan masyarakatnya. Kota ini dikenal sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, menyimpan sejarah panjang dan budaya yang kaya. Tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi masih hidup dan dijaga hingga hari ini. Salah satu wujud dari kekayaan budaya adalah kuliner. Palembang tak hanya dikenal lewat pempek, tetapi juga lewat hidangan bahari yang mulai jarang terdengar, yaitu bekasan. Dari pandangan kami bahwa makanan ini sudah sangat lama. Dia sudah sejak zaman era-era pasca Sriwijaya ya. Jadi setelah zaman Sriwijaya muncullah makanan ini. Ya katakanlah lebih tepatnya menjelang masa Kesultanan Palembang. Nah, bekasan ini kan adalah makanan khas kita, tapi bukan khas asli, artinya hampir semua daerah punya ya gitu ya. Yang disebut dengan khas Sumatera Selatan karena memang terbuat ya di ikan tawa, air ikan yang ada di sungai maksudnya seperti itu. Jadi daerah-daerah yang dialiri sungai seperti Kalimantan, Palembang, nah itu biasanya ada tradisi makanan bekasan ini. Apa sih makanan bekasan ini? Kalau orang tidak paham, ya, bekasan ini kan semacam fermentasi ikan. Nah, ikan yang difermentasi dalam beberapa hari, katakanlah 5 hari atau 6 hari, itu dengan bahan-bahan tertentu, diantaranya ada nasi, rempah dan sebagainya, ada cabai misalnya. Nah, setelah jadi, dia kan semacam fermentasi, jadi ada pembusukan dalam arti pengasaman. Muncullah asam sehingga rasanya ada rasa asam gitu. Kan disebut asam. Jadi istilah bekasan sendiri mungkin dari cita rasa. Karena rasanya ada rasa-rasa asam, dibat karena dan dia diendapkan, difermentasi sehingga disebut dengan bekasan. Jadi bekasan ini adalah makanan rumahan. Kenapa kata makan rumahan? Karena dia dihidangkan untuk lauk-lauk di rumah masing-masing. Namun karena dia ini bisa dibawa kemana-mana, artinya dia agak tahan lama, sehingga dia juga jadi makanan yang dibawa untuk bepergian. Dalam perkembangan di masyarakat Sumatera Selatan, kadang-kadang bekasan itu juga disajikan pada upacara-upacara tertentu yang ada hidangan makan siangnya misalnya, atau makan malam, yang penting ada makan nasi gitu. Sehingga bekasan kadang-kadang muncul di dalam hidangan-hidangan masakan itu. Sehingga dari makanan rumahan kemudian berkembang juga untuk makanan menemani perjalanan juga, kemudian muncul juga dalam makanan hidangan persedekahan. Jadi ada perubahan dalam beberapa periode. Bahan utamanya kan ikan yang hidup di air tawar, artinya di sungai ya. Sehingga yang difermentasi, yang diendapkan ini adalah ikan. Daging ikan yang sudah disuir-suir itu, diambil dagingnya, ini difermentasi bisa dengan nasi, kemudian juga dengan sedikit bumbu-bumbu, misalnya cabai, garam dan lain sebagainya. Nah, dibiarkan dalam waktu kurang lebih 1 minggu, 5 sampai 7 hari. Nah, setelah dia berubah rasa, timbullah bakteri-bakteri yang punya zat-zat asam tadi. Nah, karena rasanya asam, sehingga disebut dengan orang bekasam. Seperti itu. Secara signifikan tidak ada perubahan ya. Teknik yang digunakan adalah pengendapan, disimpan. Nah, bisa dia di dalam wadah, toples tertentu ditutup, juga bisa dalam wadah yang lain. Intinya bekasan itu adalah pengendapan dalam waktu yang cukup lama, yaitu sampai kurang lebih 1 minggu. Nah, prosesnya dari dulu sampai sekarang tetap sama prosesnya seperti itu. Artinya kalaupun berubah, bedanya mungkin wadahnya atau tempatnya saja gitu. Jadi bekasan ini kan kalau dinilai secara ekonomi, ya tentu dia punya nilai ekonomi. Kenapa? Karena juga banyak orang-orang tertentu yang memesan misalnya dijual belikan. Sama dengan dulu misalnya pempek. Pempek itu awalnya hanya makanan rumahan yang hanya ada di rumah-rumah setiap orang Palembang, masak sendiri, buat sendiri untuk makan sendiri. Kemudian lama-lama sekarang menjadi komoditi jualan, artinya dibisniskan. Nah, bekasan ini juga mempunyai potensi seperti itu karena kebutuhan manusia saat ini dengan sibuknya dia sebagai karir, bekerja ataupun yang lain,
sehingga dia tidak punya waktu untuk membuat bekasam ini. Sehingga untuk memudahkan, istilahnya praktisnya, dia tinggal pesan, tinggal beli. Nah, jadi peluang ekonomi dari apakah bekasam ini punya nilai ekonomi untuk dijual belikan, saya pikir iya. Kenapa? Karena sama seperti pempek. Dulu orang nggak terpikir kalau pempek harus dijual belikan. Kan sekarang sudah banyak orang sudah susah, sudah males, sudah sibuk, gitu loh. Sudah jadi berkarir, tidak punya waktu, akhirnya malas buat, tinggal beli aja lah. Apalagi kalau nanti rata-rata harganya tidak terlalu mahal misalnya. Sehingga bekasam ini bisa menjadi sebuah produk yang punya nilai jual. Karena pencinta bekasam itu sendiri masih ada sampai sekarang. Artinya penikmatnya masih ada. Bekasam ini sebenarnya makanan budaya tradisi Melayu loh. Jadi artinya hampir semua daerah yang dialiri oleh sungai, artinya air tawar, itu ada produk bekasam sebenarnya. Tadi di Sulawesi, di Pekanbaru, misalnya di Kalimantan, di Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, semua daerah-daerah yang dialiri sungai itu biasanya ada yang namanya produk bekasam. Kalau dalam ciri khasnya kalau kita makan ini dia masuk pelengkap makanan berat. Jadi yang dimaksud dengan makanan berat itu makan nasi. Nah, dalam makanan nasi ini di daerah uluan itu biasanya disajikan bekasam, salah satu lauknya. Jadi dia lebih dianggap sebagai makanan pelengkap dalam makanan berat, makanan hidangan gitu. Jadi kalau dia tidak tersaji dengan sendiri, kalau misalnya pempek kan bisa makan dewean, tidak perlu dibarengin, tapi kan bisa juga disajikan dengan makanan yang lain. Nah, tapi kalau bekasam itu tidak bisa, dia harus digandeng dengan nasi, jadi makannya harus dengan nasi. Kalau makan bekasam itu kan asam, jadi dia adalah makanan pelengkap kalau kedudukan dan posisinya. Ya, intinya seperti ini, sebuah budaya, sebuah kuliner itu akan tetap bertahan apabila kita sebagai pendukung, sebagai masyarakatnya tetap istilahnya tetap memakannya atau membudayakannya. Jadi dia akan hilang kalau kita sendiri tidak membudayakan. Jadi pesan untuk generasi muda ya cintailah kuliner dan budaya tradisi kita. Karena kalau tidak kita yang menjaganya, kalau tidak kita yang mempopulerkannya, maka dia akan hilang di telan perkembangan zaman. Jadi kalau kita lebih senang makanan luar, makanan Korea, makanan Jepang, makanan Barat misalnya, makanan tradisi kita tinggalkan, ya otomatis artinya kita yang membunuh kalau istilah budayanya itu. Jadi pembunuh yang paling dekat itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita tidak memakan produksi lokal, makanan-makanan tradisional kita, dan kita apalagi kita cemooh dan kita bully, maka makin lama makin hilang makanannya. Jadi pesannya mari kita jaga sama-sama. Bekasam bukan hanya sekedar makanan, ia adalah identitas. Meskipun dikenal di berbagai daerah, bagi masyarakat Sumatera Selatan, bekasam memiliki makna yang lebih dalam. Ia adalah simbol dari budaya sungai dan dari cara hidup yang harmonis dengan alam. Dari tangan-tangan sederhana, bekasam akan terus hidup, menjaga rasa, menjaga budaya, tak lekang oleh waktu, terus mengalir dari generasi ke generasi.